Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Hasil rekapitulasi suara KPU Provinsi Banten menetapkan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma sebagai pemenang pemilihan gubernur 2024. Pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma unggul 55,88% dari lawannya pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi yang meraih 44,12% suara. Dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi Banten, pasangan nomor urut 1 Airin Ade mendapat 2.449.183 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Andra Soni Dimyati Natakusuma meraih 3.102.501 suara. Hasil rekapitulasi ini ditandatangani oleh semua anggota KPU Provinsi Banten, termasuk diteken oleh saksi dari pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Hasil KAPKO pemilihan gubernur tingkat KPU Kabupaten Tangerang. Kesalahan ketika teman-teman PPK setelah finalisasi ada kesalahan. Jadi itu. Lantas bagaimana evaluasi atas pelaksanaan Pilkada di Provinsi Banten? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV anggota KPU Provinsi Banten, Bapak Ahmad Subagja. Selamat pagi, Pak Ahmad. Pagi, Mbak. Mas Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Yang sudah menyelesaikan tahapan ya sampai penetapan hasil penghitungan suara. Jadi seperti apa, Pak Ahmad, untuk evaluasi Pilgub di Banten yang berlangsung 27 November kemarin? Ya, kita memang merasa bersyukur ya di Pilkada hari ini. Berbeda sekali dengan Pilkada sebelumnya tahun 2017. Hari ini jauh lebih kondusif, lebih aman, kemudian kita juga merasa bersyukur bahwa Pilkada serentak ini menjadi Pilkada pertama di Banten tapi dengan suasana yang cukup kondusif. Tentu kami punya beberapa catatan ya Mbak Marcelina di dalam proses pemungutan yang sudah berlangsung tanggal 27 November. Kita akan melakukan evaluasi secara komprehensif, baik itu nanti soal penyusunan daftar pemilih sampai dengan proses rekapitulasi. Nah, ada beberapa catatan memang yang menjadi konsen kami soal misalnya peningkatan kapasitas teman-teman tenaga ad hoc ya. Karena pada saat tanggal 27 yang lalu ada 3 TPS yang melaksanakan PSU dan 1 TPS yang melaksanakan PSL. Ini tentu secara kuantitatif jauh lebih berkurang sebenarnya angkanya dibandingkan 2017 yang lalu. Cukup tinggi PSU dan PSL-nya di atas 20 TPS. Nah, tapi ini menjadi catatan buat kita untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas teman-teman di bawah. Yang sebetulnya paling menjadi tantangan ketika kemarin melaksanakan Pilkada seperti apa, Pak, di Banten? Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat situasi Pilkada di Banten, tantangan kita ini soal partisipasi sebenarnya. Kenapa? Karena kita melihat pemilu kita itu jedanya cukup pendek ya, antara pemilu nasional Februari dengan pemilihan kepala daerah. Kurang lebih sekitar jedanya 8 bulan. Nah, dengan situasi yang cukup pendek jedanya, kita punya tantangan bagaimana masyarakat yang baru saja memilih kita bangkitkan kembali untuk punya semangat, spirit untuk juga bisa datang ke TPS. Nah, semangat itulah yang kemudian harus kita jaga sebenarnya supaya mereka punya harapan, punya impian supaya Pilkada ini juga bagian terpenting dalam membangun masyarakat, membangun wilayahnya supaya Banten bisa lebih baik, saya kira. Nah, itu yang harus kita jaga sebenarnya tantangannya. Dan alhamdulillah partisipasi kita sebenarnya meningkat dibandingkan pemilu 2017 yang lalu, Pilkada berapa yang lalu. Persentasenya, Pak? Sekitar 66%. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Pilkada 2017 itu hanya 63%. Memang ini sebenarnya bukan angka yang juga menggembirakan ya kalau kita bandingkan dengan pemilu nasional. Angka kita cukup tinggi di atas 82%. Tapi ini menjadi angka yang menurut saya cukup
baik dibandingkan misalnya dengan pemilu sebelumnya atau Baik. pilkada sebelumnya begitu, Mbak. Oke, kita masih akan bahas Pak Ahmad terkait dengan evaluasi khususnya bagaimana kemarin ini bisa berjalan dengan kondusif. Pastinya ada koordinasi juga ya dengan seluruh stakeholder terkait apalagi soal keamanannya. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kami masih membahas terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Provinsi Banten. Masih bersama dengan anggota KPU Provinsi Banten, Pak Ahmad Subagja. Pak Ahmad, jadi berjalan cukup kondusif begitu ya perjalanan ataupun Pilkada di Banten. Ini bagaimana kemarin mengkoordinasikan semua stakeholder terkait khususnya dari pihak keamanan juga? Iya, jadi memang kita di pilkada ini jauh lebih mudah sebenarnya untuk melakukan konsolidasi dengan semua stakeholder. Pertama tentu karena peserta pemilihannya itu hanya 2 paslon, sehingga kita mengkonsolidasi dengan para pihak lebih mudah. Kedua, kita memang punya hubungan baik dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri, dengan para pewarta, sehingga semua berkaitan dengan tahapan pilkada, kita bisa komunikasikan dengan baik. Termasuk misalnya soal TNI Polri, kita libatkan betul dalam setiap tahapan. Termasuk soal pemilihan pada tanggal 27 November kemarin. Jadi semuanya saya kira mereka punya tanggung jawab dan komitmen yang sama bahwa pilkada itu harus kita jaga. Karena yang paling mahal itu adalah menjaga kedamaian dan kondusivitas di masyarakat kita. Itu yang jauh lebih mahal sebenarnya dibandingkan misalnya hanya urusan soal pilihan-pilihan itu. Oke, kalau kita lihat juga Pak di Provinsi Banten ini kan dengan kabupaten dan kota yang punya karakteristik wilayah yang mungkin berbeda-beda. Salah satunya mungkin kondisi geografisnya kemarin ada juga yang mengalami bencana begitu. Ini bagaimana ketika proses penghitungan sampai dengan saat ini? Ya memang di hari H di tanggal 27 November ada wilayah-wilayah yang pada saat proses penghitungan suara itu memang terjadi banjir ya. Misalnya di daerah Cilegon, di daerah Serang. Itu ada beberapa TPS yang pada saat penghitungan kita relokasi. Karena kenapa? Karena proses lokasi TPS-nya ada yang roboh misalnya seperti di Cilegon. Di daerah Cilegon itu pada saat pemungutan suara sedang berlangsung pukul 11 hujannya cukup deras sehingga TPS-nya cukup tidak kondusif ya sehingga harus direlokasi. Termasuk misalnya di Kabupaten Serang. Nah, alhamdulillah memang di daerah Tangerang Raya itu hujannya sore hari. Padahal daerah Tangerang Raya itu juga rawan banjir misalnya daerah Tangerang Selatan, daerah Kota Tangerang. Tapi pada saat pemilihan kemarin tanggal 27 hujannya sore hari, jadi cukup kondusif. Nah, dibandingkan misalnya dengan pemilu yang lalu. Ada banyak TPS yang tergenang, ada TPS yang kita tunda untuk bisa dilanjutkan esok harinya. Nah, kemarin di tanggal 27 relatif jauh lebih baik sebenarnya, walaupun ada beberapa TPS yang sempat ditunda, tapi kemudian kita lanjutkan. Dan pelaksanaan PSL, PSU semuanya kemarin seperti apa? Alhamdulillah PSL, PSU itu di Tangerang Selatan ada 3 TPS ya, di daerah Ciputat dan di daerah Pamulang. Kemudian ada 1 pemungutan suara lanjutan di daerah Kecamatan Benda di Kota Tangerang. Dan semuanya saya kira kondusif. Bahkan di Kota Tangerang itu 1 PSL itu partisipasinya jauh lebih tinggi pada saat PSL kemarin. Beda memang di Tangerang Selatan ya, partisipasinya agak berkurang di 3 TPS itu karena memang dilaksanakan bukan di hari libur ya, di hari kerja, sehingga antusias masyarakat untuk datang ke TPS bisa lebih rendah. Artinya sebisa mungkin hak memilih masyarakat ini tetap terakomodir walaupun ada tantangan yang ditemukan begitu ya Pak Ahmad? Iya betul Mbak Cindy, dan itu memang harus kita perhitungkan betul supaya menjaga
semangat masyarakat untuk datang ke TPS. Baik, nah Pak Ahmad, ini kan KPU Banten sudah mengumumkan ya atau bahkan menetapkan hasil penghitungan suara di hari Sabtu kemarin. Kita akan bahas Pak Ahmad untuk tahapan berikutnya apa yang akan juga dipersiapkan oleh KPU Provinsi Banten. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Pak Ahmad, kalau secara evaluasi tadi sudah disampaikan ya berjalan kondusif, berbagai tantangan juga bisa teratasi dan sudah diantisipasi juga. Nah, kemarin kan sudah diumumkan ya bahwa ditetapkan paslon nomor urut 2 untuk di Pilgub Banten ini memenangkan pemilihan. Jadi langkah selanjutnya seperti apa yang disiapkan oleh KPU? Iya, memang kita kalau melihat di dalam aturan kita, setelah kita tetapkan hasil rekapitulasi, kemudian kita umumkan, kita menunggu BRPK ya, berita registrasi perkara konstitusi. Nah, kalau misalnya BRPK itu sudah keluar, apakah Banten itu masuk ke dalam sengketa atau tidak? Nah, kita nanti akan tindak lanjuti. Kalau misalnya tidak masuk ke dalam registrasi yang disengketakan, maka kita akan melakukan penetapan calon terpilih. Ya, tentu kita menunggu dari BRPK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam wilayah yang disengketakan, maka tentu kita akan menyiapkan semua data-data yang dibutuhkan untuk menghadapi persidangan di MK. Kalau misalnya pada saat di MK ditolak, maka kita pasti akan juga menetapkan calon terpilih lebih cepat. Dan kalau kita melihat di jadwal misalnya di dalam peraturan presiden, keputusan presiden, bahwa pelantikan kepala daerah terpilih kalau memang tidak ada sengketa itu di tanggal 7 Februari untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah, mudah-mudahan sih kalau kita lihat di Banten dengan selisih suara yang cukup tinggi ya, 600 ribuan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keputusan yang nanti dikeluarkan oleh MK ya, apakah ada BRPK atau tidak untuk wilayah Banten. Gitu. Ketika kemarin diumumkan hasil rekapitulasi suara, apa saja Pak yang menjadi catatan atau mungkin keberatan dari masing-masing paslon? Oh iya, jadi kalau kita melihat dinamika yang terjadi pada saat pleno, itu rata-rata pasangan atau saksi pasangan calon baik nomor 1, nomor 2 itu tidak mempersoalkan soal suara ya, soal penghitungan suara, soal rekapitulasi, baik itu dari TPS, dihitung secara berjenjang ke PPK, KPU dan kota sampai dengan provinsi, mereka secara prinsip itu tidak ada keberatan soal penghitungan suara. Tapi catatannya memang di dalam pleno kemarin itu soal misalnya ada ketidaknetralan aparatur sipil negara misalnya kan, kemudian ada pejabat-pejabat yang dipersepsikan tidak netral, kemudian ada pembagian sembako misalnya. Nah, ini beberapa variabel yang pada saat pleno kemarin mereka sampaikan di keberatan saksi, dan saya kira itu menjadi haknya masing-masing saksi ya untuk bisa menyampaikan keberatan-keberatannya. Memang di pleno kemarin saksi paslon 1 tidak menandatangani, hanya saksi paslon nomor 2, dan kami terus langsung kita tetapkan ya sesuai dengan mekanisme dan kita berikan lembar keberatan khusus, dan tentu itu menjadi bagian dari hasil pleno yang juga menjadi yang kita akan sampaikan. Kesiapan KPU bagaimana menghadapi adanya kemungkinan gugatan hasil pilkada? Oh iya, jadi kita memang sekarang sudah mengumpulkan seluruh data ya berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil, termasuk misalnya catatan-catatan keberatan yang disampaikan oleh para saksi, baik itu dari tingkat TPS, dari tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten kota yang semua saksinya juga tanda tangan, begitu kan. Jadi tidak semua kabupaten kota saksinya tidak tanda tangan juga. Bahkan kalau kita melihat di beberapa TPS relatif semuanya tidak ada catatan sebenarnya. Tapi ketika masuk di pleno kecamatan dan kabupaten kota
baru kemudian ada catatan dari saksi. Nah, saya kira kita akan siap untuk menghadapi gugatan yang disampaikan oleh paslon yang melakukan gugatan. Baik. Ya, kita ucapkan selamat tentunya sekali lagi terima kasih, Pak Ahmad Mbak. untuk KPU Provinsi Banten yang sudah menyelesaikan tahapan sampai sejauh ini dan tentunya masih ada PR-PR berikutnya Betul, ya yang betul, akan betul. dikerjakan. Sekali lagi sukses untuk KPU Provinsi Terima kasih, Banten. Mbak. Terima kasih Pak Ahmad Subagja, anggota KPU Banten telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi terkait sosok-sosok yang ada di tepi layar kaca atau interpreter menjadi jembatan bagi teman tuli untuk menerima informasi berita. Seperti apa kisahnya? Dari para interpreter ini kami akan hadirkan usai jeda Headline News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.